Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi dan rekan saya Rani Novianggra ini tentunya dalam episode 10 Sudut Pandang suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Oti, kita malam ini udah kedatangan tamu spesial nih. Siapa tuh Kak Rani? Siapa ya? Kalau Kasih tahu nggak ya? Udah dari Rutan, ini Kembarannya kakak adik ya. Iya, mau diperkenalkan Bapak atau kenalan sendiri nih Pak? Kenalan sendiri aja lah Kak Rani. Iya, oke, siap. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Agung. Iya, jadi pada episode kali ini kita kedatangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Agung. Jadi dipanggilnya apa nih Pak? Pak Atau Andi? kakak? Pak Gunawan? Boleh, Andi boleh, Gunawan Oke, boleh. Pak Andi aja lah ya. Andi ya, enak ya. Nah, jadi kita nih beberapa waktu ke depan ini akan nemenin sober nih Pak. Jadi Ya. sebutannya sober, sobat bersinar. Sobat, ya. Iya, jadi penonton kita pada malam minggu ini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan aja sih Pak sebenarnya. Mungkin nggak banyak sih ya Kak ya, cuma ya ada beberapa yang masih sober-sober itu pertanyakan nih di luaran sana. Ya udah daripada lama-lama nih Kak, mungkin sober juga udah pengen cepet-cepet nih, pengen malam Apa mingguan sih? nih. Iya. Jadi nih kita kan tahu nih Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kota Agung ya Pak ya. Mungkin orang-orang familiarnya penjara gitu Pak ya. Nah mungkin sober nih pengen tahu nih Pak, aku sama Rani juga pengen tahu berapa sih Pak presentase atau jumlah konkretnya nih warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Kota Agung yang terlibat masalah narkotika. Ya, jadi dari jumlah 480 warga binaan Lapas Kota Agung, itu 75%-nya adalah kasus narkoba. Jadi kasus narkoba ini paling dominan di Lapas Kota Agung. Waduh, ngeri banget Menyeramkan ya sober. Ternyata 75% penghuni lapas ini adalah tersandung kasus narkotika. Semenyeramkan itu loh kasus ternyata narkotika ini udah darurat banget ya karena ya Pak ya. Ini boleh deh dikasih tahu nih ke sober. Kira-kira range waktu tahanan nih. Jadi kalau kita nih tersandung kasus narkotika bakal ditahan di lapas nih berapa lama sih gitu Pak. Jadi sobernya pada tahu nih di rumah. Jadi warga binaan yang kasus narkoba ini ada 3 kategori. Oh, 3 kategori. Ada pengguna yang kita sebut juga sepakati sebagai korban, itu antara 1 tahun sampai 4 tahun. Ada pengedar ini 4 tahun sampai 8 tahun, dan ada yang bandarnya. Bandarnya ini kalau di Lapas Kota Agung ada yang hukumannya 18 tahun. Nah ini sementara kita lihat, kita nilai perilakunya. Bisa nggak dia ada di Kota Agung atau dia akan dipindahkan ke Lapas Maksimum Security. Seperti itu. Oh, jadi ada 3 kategori nih karena nih ada di Lapas Kota Agung. Iya, yang ada di Lapas Kota Agung ada pengguna, pengedar dan bandar. Itu 3-tiganya ada Pak di sini ya Pak ya? Ada. Jadi yang bandar ini dia pindahan dari Lapas Narkotika Bandar Lampung. Kira-kira kalau dipindah itu kenapa sih Pak? Ada 2 alasan pemindahan narapidana. Yang satu karena keamanan, yang kedua adalah pembinaan. Yang kemarin kami terima dari Lapas Narkotika karena keamanan. Jadi untuk keamanan si narapidana ini karena mungkin di Lapas Narkotika dia ada ada keamanan, mungkin ada musuhnya atau ada ada rekannya yang itu sekiranya mengancam, diamankan dulu ke sini. Nanti kami akan melakukan penilaian, assessment. Apakah lapas ini mempunyai perilaku yang disebut high, jadi perilaku yang tinggi resikonya, itu akan dipindahkan ke Lapas Maksimum Security. Ini kan kita masih banyak nih Pak ya berita-berita terkait penyalahgunaan narkotika yang ada di dalam lapas itu sendiri gitu kan. Sering ada nggak sih Pak penyalahgunaan yang terjadi di lapas Kota Agung sini? Memang tidak bisa dipungkiri. Jadi betapa narkoba ini merusak ke seluruh lapisan, ke seluruh yang ada di masyarakat termasuk kita petugas.
Jadi di Lapas Kota Agung ini kemarin saya melakukan tes urin. Ternyata masih didapati satu orang yang menyalahgunakan. Nah, ini kami telusuri dari mana barangnya masuk. Ternyata ada pelemparan narkoba yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dilempar melalui sisi tembok timur dan barat. Ya, itu pasti kerjasama dengan oknum. Nah, oknumnya ini bisa petugas, bisa warga binaan. Nah, kemarin sudah kita telusuri, kita laporkan ke Polres Tanggamus, didapati yang oknum itu adalah warga binaan. Jadi ada tamping kebon dan tamping klinik yang membantu, ada pelemparan dia ambil. Nah, ini tentu ini menjadi evaluasi dan antisipasi ke depan. Ya, jadi modusnya dia bekerja sama sama orang yang di luar lapas gitu ya Pak ya? Ya. Jadi orangnya melempar ke dalam. Ya. Berarti mereka tuh berkomunikasi ya Pak ya? Berkomunikasi. Berarti ada ini Pak ya, ada indikasi untuk pemegang ponsel di dalam? Karena berkomunikasi ini kan tidak dilarang hak komunikasi ini. Hanya saja kita sudah sediakan warung telekomunikasi, warung ya, telekomunikasi wartel, pemasyarakatan. Bisa ini disalahgunakan atau bisa juga melalui kunjungan. Oh iya. Kunjungan, dia merencanakan sesuatu. Jadi ada banyak cara barang itu bisa masuk ke lapas. Melalui kunjungan, melalui tamu, melalui pelemparan. Jadi sebagai bermacam cara kami kita cari cara supaya kita bisa menangkal itu, tapi mereka juga makin canggih nih. Bagaimana caranya mereka bisa mengirimkan. Karena kan 75% ini kalau tidak kita rehabilitasi, mereka ini kan pengguna aktif. Untuk menyembuhkan ini kan perlu upaya. Iya, betul. Dan ini bagi bandar adalah pasar dilihatnya seperti itu. Jadi butuh kerjasama semua. Masyarakat dan petugas, aparat penegak hukum, warga binaan sendiri juga perlu sama-sama memerangi narkoba. Iya. Itu. Karena permasalahan narkotika ini bukan hanya permasalahannya kita sendiri ya Pak ya, tapi permasalahan memang kita semua gitu. Memang kita harus memerangi itu. Iya, kan yang lagi hype akhir-akhir ini ada kucing kurir narkoba ya Pak ya. Betul itu. Iya, sampai kucing aja dimanfaatkan kurir untuk mengirim narkoba ke dalam lapas. Melihat fenomena-fenomena ini nih Pak, apa sih strategi dari lapas kelas 2B sendiri untuk menanggulangi nih, mencegah jangan sampai ada peredaran gelap, penyalahgunaan di dalam lingkungan lapas kelas 2B Kota Agung? Nah, dari masalah yang ada tadi kan ada pelemparan, ada penyelundupan. Nah, ini menjadi belanja masalah yang kita hitung mitigasi risikonya, baru ketemu strategi. Strategi yang kami lakukan Lapas Kota Agung adalah melakukan sinergi. Khususnya dengan aparat penegak hukum, dengan TNI Polri, dengan BNN, untuk khusus bagaimana kita supaya tidak kalah dengan narkoba. Kemudian yang kedua, kami melakukan evaluasi terhadap SOP, supaya tidak lagi ada kebobolan. Yang ketiga, perlu juga nih sosialisasi edukasi ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak paham disuruh oleh warga binaan kami, dititipi tadi dengan kucing dan segala macam yang mereka mungkin tidak tahu, tiba-tiba dia bawa dengan niat yang baik, ternyata dimanfaatkan. Iya, betul. Seperti itu. Pak ini kan tadi udah berbicara terkait kolaborasi Pak ya, antara lapas dengan beberapa aparat hukum, penegak hukum, dan juga termasuk itu BNN. Sementara ini ada nggak sih Pak kolaborasi atau sinergi antara lapas dan juga BNN? Sudah sejauh apa gitu? Ini alhamdulillah Lapas Kota Agung dengan BNN sudah melakukan kerjasama terkait upaya-upaya yang mau kita lakukan, bagaimana kita memerangi narkoba ini. Mulai dari pencegahan sampai ke nanti tujuannya rehabilitasi seperti itu. Jadi tidak hanya warga binaan, tapi kami juga petugas perlu nih diberikan edukasi, diberikan informasi supaya kami juga update diri, tidak kalah dengan bagaimana cara memerangi narkoba. Iya, tadi kan 3 golongan warga binaan itu kan ada penyalahguna ya Pak ya. Nah kan penyalahguna itu wajib direhabilitasi kan ya Pak ya. Ada nggak sih program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang menjadi warga binaan di Lapas kelas 2B Kota Agung? Rehabilitasi beberapa tahun kemarin ada, mungkin tahun ini karena efisiensi, makanya kita gandeng KBNN Tanggamus untuk secara mandiri bagaimana caranya kita melaksanakan rehabilitasi kepada para pengguna supaya mereka bisa sembuh, katakanlah seperti itu. Semoga rencana rehabilitasi ini kembali ada ya Pak kembali ya, aktif lagi kembali ya, aktif ya untuk warga binaan di sini. Untuk selanjutnya Pak, apa sih Pak tantangannya selama memerangi P4GN di lapas ini Pak?
Banyak tantangannya. Banyak banget. Saya pernah menerima ancaman. Wah, itu ngeri kalau Ancaman. sih. Iya, betul, ancaman yang dilakukan oleh bandar yang tidak suka dengan cara kerja kami, bagaimana kami memerangi narkoba. Ancaman ini nyata. Yang kedua, bagaimana kita bisa memenangkan pengguna-pengguna ini tidak lagi untuk memakai narkoba itu melalui tadi rehab medis dan rehab sosial. Yang ketiga, bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk sama-sama peduli, untuk sama-sama sepakat untuk perang sama narkoba. Bagaimanapun narkoba ini kan menghancurkan, seperti itu. Jadi kalau tantangan yang paling besar itu ancaman. Kalau tantangan yang lain ya banyak. Bagaimana kita bobol sini, ya kita perbaiki di sini. Tadi ada pelemparan, bagaimana kita pasang CCTV, perkuat dengan SDM yang terbatas, kan gitu. Bagaimana SOP kita evaluasi, oh kok bisa lolos gitu kan. Sepanjang semester pertama ini aja kita sudah menggagalkan 2 pengunjung wanita yang ingin menyelundupkan alat komunikasi kepada warga binaan. Jadi kami sudah menggagalkan 1 kali pelemparan. 1 kali pelemparan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dilemparkan dengan cara dibungkus sedemikian rupa, diberikan pemberat, kemudian dilempar. Nah, itu yang berhasil kami gagalkan di semester pertama ini. Ya. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan nih, seperti di dalam buah jeruk ini bisa dimodifikasi isinya narkoba. Jadi makanya kami mohon maaf kepada masyarakat yang berkunjung, kenapa kami secara detail memeriksa barang kunjungan yang dibawa oleh masyarakat pengunjung. Karena kita sama-sama tidak ingin warga binaan kami menjadi korban kembali terhadap karena adanya narkoba, seperti itu. Jadi jangan sampai ada celah sedikit pun. ya. Jadi tantangannya banyak. Kita perbaiki sini, dia pasti cari cara baru. lain. Jadi kita juga cari-cari informasi. Kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk sharing informasi. Kira-kira apalagi seperti itu. Modus-modus apa lagi nih yang bakal dilakukan ini Pak ya? Kemarin saya pelemparan. dikirimin sama KBNN Tanggamus yang tadi kucing saya dikasih video. Ya juga ya. Saya kaget juga nonton dia juga nih kucing kok bisa jadi kurir ya Pak ya? Kurir narkoba yang ke kita dalam lapas. itu seperti itu yang nggak terpikirkan sama kita. Kita lihat kucing juga ya biasa aja ya Pak ya. Ternyata sekarang kucing jadi Bisa dijadiin kurir narkoba. Luar biasa. Ya, perbincangan kita tadi ini ternyata permasalahan narkoba ini nggak putus gitu ya Kak. Walaupun kita sudah di dalam lapas, kita sudah menerima hukuman, ternyata permasalahan narkoba ini masih juga. Ternyata sangat-sangat bahaya nih sobat permasalahan narkotika di Indonesia ini. Oh ya nih Pak, kan ada arahan nih dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait sinergitas yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Kira-kira dari arahan tersebut nih Pak, apa sih yang bisa disinergikan dengan BNN Kabupaten Tanggamus? Ya, betul sekali. Pak Menteri dengan tegas menyampaikan tidak ada lagi ruang bagi petugas, oknum petugas yang bermain-main dengan narkoba. Sudah banyak, ada 2 kepala unit, 14 pejabat, dan yang lainnya yang sudah dipidanakan. Jadi tidak ada lagi bagi oknum ini yang bermain-main untuk dimaafkan atau apa, tidak ada. Jadi Pak Menteri, program pertama Pak Menteri itu berantas narkoba. Itu sudah sangat jelas. Jadi ke bawah tidak ada yang berani bermain-main. Berani bermain-main siap-siap, bukan hanya dipecat tapi dipidanakan, seperti itu. Oke, jadi berarti arahan dari Pak Menteri ini lebih menegaskan kepada petugas pemasyarakatan ya Pak ya? Ya, jadi ke petugasnya tidak ada ampun, ke warga binaannya pun tidak ada ampun. Jadi sudah ada hampir 600 warga binaan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Wow. Tapi kalau lapas kelas 2B Kota Agung ini bersih nggak tuh Pak dari oknum petugas? Mudah-mudahan Oh ya. iya, mudah-mudahan bersih ya Pak ya. Caranya nih Pak, agar arahan dari Menteri itu bisa terwujud nih. Jadi petugas pemasyarakatan itu bersih dari narkotika. Itu ada sinerginya nggak sih Pak dengan BNN Kabupaten Tanggamus atau seperti misalnya melaksanakan penyuluhan atau melaksanakan tes urin gitu Pak dengan menggandeng BNN? Jadi untuk melaksanakan perang terhadap narkoba, untuk memberantas narkoba di dalam lapas, kami juga melakukan berbagai upaya dan bersinergi, berkolaborasi dengan BNN, dengan TNI Polri. Salah satunya yaitu melakukan sosialisasi.
Yang kedua, melakukan razia, baik secara rutin maupun secara insidental. Kemudian kita berbagi informasi. Kalau saya punya informasi, saya berikan informasi tersebut kepada penegak hukum, supaya masyarakat yang luar bisa dilakukan penegakan hukum. Kalau di dalam, kami akan sama-sama melakukan penyidikan, pendalaman, siapa saja yang terlibat. Warga binaan yang terlibat pasti dipindahkan ke Nusa Kambangan. Tentunya kalau dia terlibat pidana, ditambah lagi pidananya seperti itu. Oke, berarti lapas kelas 2B Kota Agung ini bukan hanya concern kepada pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada warga binaan aja nih Kak Rani, tapi juga kepada petugas pemasyarakatannya. Tuh. Nah, sebelum kita mengakhiri nih Pak perbincangan kita pada malam hari ini, boleh dong Pak Kalapas nih ngasih pesan-pesan atau kata-kata hari ini nih buat sobat bersinar yang ada di rumah. Jadi saya sudah melihat betapa dahsyat narkoba itu menghancurkan generasi. Jadi saya berpesan kepada generasi muda khususnya, para masyarakat juga, para orang tua, untuk sama-sama yuk kita perang sama narkoba. Bagaimanapun narkoba itu menyesatkan, menghancurkan sehancur-hancurnya. Jadi mari Bapak Ibu kita selamatkan anak cucu kita dengan kita tidak berkompromi dengan narkoba. Jadi pesan dari Pak Andi Kalapas kelas 2B Kota Agung ini, kita jangan sampai coba narkoba, kita perangi narkoba karena narkoba itu sangat menghancurkan sehancur-hancurnya. Lebih hancur dari putus cinta ya Pak ya? Lebih parah ternyata. Tuh, jangan coba-coba ya sobar. Nah sobar, itu tadi perbincangan kita malam hari ini. Udah selesai ya Kak? Enggak selesai. Iya kok udah selesai sih. Udah selesai Koti, kita malam hari ini. Nggak kerasa ya, ternyata kita udah beberapa menit ngobrol-ngobrol asik nih sama Pak Padahal tadi kayak baru Andi. kenalan aja deh. Enggak ya? Oke, untuk sobat yang ada di rumah, jangan lupa subscribe dan like podcast kita pada malam hari ini. Dan yang paling penting, perangi narkoba, jangan dekat-dekat sama narkoba. Oke. Ya, berarti kita sudah sampai nih di penghujung podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya bersama narasumber yang keren-keren nih. Sekian podcast kali ini, kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.